Sorga? Ya, tema khotbah hari ini adalah masih to be continue ya dari minggu pertama. Kita minggu pertama bicara tentang the right start. Sekarang the right move. Ya. Sebelum kita move, kita harus start. Ya, kita harus right start sebelum kita right move. Sebelum kita bergerak maju, kita mesti benar untuk start awal. Amin. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini berasal dari Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman. Saat saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara sedang mendengarkan suara Tuhan. Dan suara Tuhan ini pasti untuk kebaikan kita. Amin. Ya, kita kembali dengan ayat yang awal, yaitu dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Ini ayat yang mendasari 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan begini. Tetapi barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti siapa? Sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Waktu Tuhan Yesus hidup di muka bumi ini, demikian juga kita harus hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Amin. Saya mau tanya sekali lagi. Kita percaya bahwa Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita amin, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Nah, kita sudah belajar kemarin mengenai cara hidup manusia di dunia ini. Tetapi ini yang membuat perbedaan. Cara hidup Tuhan itu berbeda dengan cara hidup manusia duniawi. Hidup Yesus adalah pola kehidupan orang percaya. Sekalipun di bumi, tapi tidak hidup dengan hukum dunia, tetapi menggunakan hukum sorga. Saudara dan saya adalah berasal dari surga. Amin. Kita harus hidup dengan hukum-hukum sorga, bukan hukum-hukum duniawi. Ya, cara hidup Yesus di dunia, yang pertama, waktu minggu pertama kita belajar sama-sama bahwa Yesus itu memulai dari hidup bersama dengan Bapanya. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan waktu Yesus berdoa setiap hari dalam Markus 1 ayat 35 mengatakan bahwa pagi-pagi benar ia bangun dan pergi ke tempat yang sunyi. Dan apa? Bukan makan nasi goreng malam-malam, nasi uduk malam atau sate atau sop ya. Tetapi di situ di tempat yang sunyi, Tuhan berdoa di sana. Inilah kehidupan Tuhan Yesus. Dan kehidupan Tuhan Yesus mau supaya saudara dan saya melakukannya sama seperti Tuhan Yesus melakukannya. Amin. Tuhan Yesus selalu punya hubungan dengan Bapa. Hidup bersama dengan Bapa. Menganggap bahwa Bapa itu selalu hadir dalam kehidupannya. Walaupun Bapa itu tidak kelihatan waktu Tuhan Yesus hidup sebagai manusia. Seharusnya seperti itu. Saudara dan saya, kita tidak bisa lihat Bapa secara mata jasmani. Kita nggak bisa lihat Tuhan secara mata jasmani. Tetapi kita mau belajar seperti Tuhan Yesus, mempercayai Bapanya selalu hadir dalam kehidupannya. Dan saudara dan saya punya Tuhan, yaitu Bapa, yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita punya komunikasi dengan Bapa. Hidup selalu dengan Bapa, amin. Anak-anak muda, anak-anak.
Saudara, kalau anak-anak nih lebih senang dilindungi jalan sama papa, sama mama, atau sama mama. Kalau naik motor, pasti bapak, ya kan, punya kemampuan lebih gitu. Kecuali kalau ngajak shopping, kayak gini ya, pasti pilih mama. Ini, bagus. Kalau papa, ya udah terserah kamu pilih apa, begitu kan? Kalau kita hidup sebagai orang Kristen, hidup bersama dengan Bapa, maka Bapa akan memberikan kenyamanan, perlindungan di dalam kehidupan kita. Amin. Karena Bapa punya kemampuan jauh lebih besar dibanding kita. Setuju? Yang mengerti katakan amin. Kalau kita banyak dekat hidup dengan Bapa, dengan Tuhan, maka akan ada jaminan perlindungan dan pemeliharaan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Tuhan mau kita ada empat jenis hubungan, tetapi ada satu hubungan yang harus kita praktekkan. Ini saya mengulang sedikit ya. Saudara masih ingat ada 4 level hubungan? Hubungan apa yang pertama? Pemilik dirham dan dirham. Dirham itu adalah suatu benda mati. Yang punya kasih sayang cuma pemilik dirham, digunakan apa, tetapi dirham cuek aja, masa bodoh. Jangan sampai seperti itu, maunya diperhatikan tapi cuek sama Tuhan. Lalu level yang kedua adalah hubungan antara hubungan dengan gembala dan domba. Gembala dan domba punya hubungannya hanya gembala saat domba sedang tersesat. Mbe. Akhirnya gembala datang memberikan kasih sayang. Lalu digendong. Kalau namanya domba itu digendong sudah pasti sedang bermasalah. Supaya nggak nakal lagi, gembala harus ngapain kakinya? Ikat. Atau dia patah kakinya, karena itu harus digendong. Saudara mau dipatahkan dulu baru mau digendong Tuhan Yesus? Atau saudara patah kaki karena saudara menjauh dari Tuhan? Atau saudara mengalami musibah dulu baru Tuhan datang sama saudara menolong? Atau saudara mau dekat terus bersama dengan Bapa, saudara akan mengalami perlindungan dan keamanan dan keselamatan. Amin. Lalu ada hubungan lagi yang ketiga adalah hubungan antara Bapa atau Tuhan dengan anak yang hilang. Ada jemaat Tuhan, level jemaat ini adalah level yang maunya dekat sama Tuhan, ada maunya. Setelah maunya berkatnya sudah datang, dia pergi dari Tuhan. Dia meninggalkan gereja, dia meninggalkan Tuhan. Lalu setelah musibah, setelah terpuruk kembali, dia datang sama Tuhan. Ada nggak jemaat seperti ini? Ada di sana ya, di ujung sana ya. Lalu ini level yang keempat adalah hubungan antara mempelai pria atau Tuhan Yesus dan mempelai wanita, yaitu kita gereja-gerejanya. Hubungan ini adalah hubungan yang Tuhan harapkan. Adalah hubungan seorang kekasih, pasangan kekasih. Amin. Mau tidur ingat kamu, mau nyuci piring ingat kamu gitu ya. Kalau lagi jatuh cinta begitu ya, semuanya ingat kamu gitu ya. Makan lama diingat padahal belum tentu di sana ingat kamu gitu ya. Hubungan pasangan kekasih itu seperti itu, tidak akan pernah dalam sehari lupa dengan kekasihnya. Betul? Saya percaya di sini semua, apalagi orang tua sudah mengalami hubungan pasangan kekasih. Bagaimana rasanya? Kalau saudara sudah tahu rasanya, itulah yang Tuhan mau rasakan di dalam kehidupan kita. Hubungan Tuhan dengan kita adalah hubungan kekasih. Amin. Hubungan kekasih pasti mau terus komunikasi atau zaman dulu surat cinta, sekarang udah nggak ada WA gitu ya. Maunya balas gitu. Balas WA ku dong gitu, seperti itu. Nah, Tuhan mau kita punya hubungan sama Tuhan seperti itu, amin. Nah ini yang keempat. Nah sekarang, artinya bahwa Tuhan Yesus itu ingin kita punya hubungan yang intim, private dengan kita, yaitu kita adalah gereja.
Gereja Tuhan secara fisik gedung ini adalah gereja, tetapi yang Tuhan bilang dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 bahwa saudara adalah gereja-gereja Tuhan. Amin. Tubuh saudara adalah gereja Tuhan. Kenapa dibilang tubuh saudara adalah gereja Tuhan? Karena gereja Tuhan adalah tempatnya Tuhan bertahta. Amin. Gereja Tuhan, saudara kalau nggak ada Tuhan di tempat ini, maka gereja ini sama seperti aktivitas sekuler saja. Tapi saudara datang ke tempat ini karena saudara percaya ada Tuhan hadir di tempat ini, amin. Begitu juga dengan hidup kita, dengan tubuh kita. Kita harus menjadikan tubuh ini adalah gereja Tuhan. Bait Tuhan. Kalau tubuh kita adalah bait Tuhan, kita selalu mempersilakan Tuhan Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, amin. Sudahkah saudara mengundang Tuhan Yesus setiap hari? Sudahkah saudara mengundang Roh Kudus setiap hari hadir dalam kehidupan saudara? Kalau saudara belum mengundang Roh Kudus setiap hari, belum mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan saudara setiap hari, maka saudara akan hanya menjadi bangunan kosong saja. Dan akhirnya yang menempati bukan Tuhan, tetapi Tuhan jadinya. Saudara kalau tidak mengundang Tuhan, maka yang hadir siapa? Saudara tinggal mau pilih yang mana. Kalau saudara nggak mengundang Tuhan setiap hari dalam kehidupan saudara, maka yang hadir bukan Tuhan, roh yang tidak diundang. Kalau Tuhan datang tuh ketuk pintu dalam Wahyu 3 ayat 20. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Bolehkah aku masuk? Ya Tuhan, aku membuka pintu hatiku, silakan masuk dalam hidupku. Tetapi iblis, roh-roh jahat, dia masuk tak diundang. Pulang takdi, terserah dia, nggak diantar, dia nyelonong. Makanya jangan heran kalau kita nggak ke gereja, nggak baca firman Tuhan, nggak ada hal rohani, ada hal-hal negatif di dalam diri kita. Kita mudah marah, mudah emosi, mudah iri. Hal-hal negatif itu adalah produknya iblis, akan masuk ke dalam diri kita. Dan ini danger, ini bahaya dalam kehidupan kita. Padahal tubuh kita adalah gereja, tubuh kita adalah bait Tuhan, amin. Kok nggak ada yang amin? Tubuh kita adalah bait Tuhan, amin. Tubuh kita adalah bait hantu. Jebakan ini ya. Tubuh kita adalah bait Tuhan, amin. Kita harus mengundang Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Kita sudah tahu ya 4 level, karena ini sambung menyambung. Seperti sinetron, firman Tuhan. Ada tugas yang bisa didelegasikan kepada orang lain. Tetapi ada tugas penting yang urgent yang nggak bisa didelegasikan sama siapapun. Yaitu adalah saat kita bersekutu dengan Tuhan. Kebenaran ini minggu pertama sudah disampaikan dan ini diulang lagi. Artinya kalau ini diulang lagi berarti kalimat ini adalah kalimat yang penting kita lakukan. Kenapa ada kitab namanya ulangan? Karena ada sesuatu yang harus diulang, karena ini sangat penting dalam kehidupan kita. Warga kerajaan sorga, ada tugas yang bisa didelegasikan, apa aja, pekerjaan rumah, pekerjaan kantor, apa saja. Tetapi nggak bisa didelegasikan sama orang-orang. Papa, mama, kakak, adik, Pak Gembala, Pak Pendeta, tolong titip doa. Aku nggak bisa berdoa hari ini. Tidak bisa, sorry. Itu harus kita yang melakukan. Saudara yang melakukan sendiri datang sama Tuhan. Amin. Karena saudara adalah bait kerajaan Tuhan. Baitnya Tuhan. Saudara yang harus mengundang Tuhan. Saudara yang harus bersekutu dengan Tuhan. Saudara yang harus memanggil Tuhan. Mengundang Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Bukan menyuruh hamba Tuhan. Tuhan, jamah orang itu karena dia tidak mau mengundang Engkau. Jangan seperti itu. Hidup bergaul karib dengan Tuhan atau hidup bergaul karib dengan Tuhan adalah kunci mutlak untuk hidup mengalami keberhasilan di bumi ini.
Amin. Kalau saudara nggak punya pergaulan dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, saudara akan mengalami ketidakberhasilan. Keberhasilan bukan saja berbicara mengenai uang dan materi, ya jabatan. Tapi saat saudara mengalami masalah demi masalah, saudara bisa melewati masalah dengan senyuman, dengan damai sejahtera. Amin. Masalah sudah pasti kita hadapi. Namun bagaimana kita menghadapi masalah itu? Dengan kekuatan sendiri atau dengan kekuatan Tuhan? Amin. Namun saat kita bergaul karib dengan Tuhan, dalam Mazmur 25 ayat 14, Tuhan itu bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberikan. Kita sudah pernah belajar tentang hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Kalau kita bergaul dekat sama Tuhan, ya udah buat kamu macing cai, aku kasih lebih, aku kasih bonus. Amin. Kalau sama orang dekat, udahlah harga teman, udahlah harga saudara, udah bonus banyakin. Kalau kita bergaul karib dekat sama Tuhan, Tuhan akan banyak kasih bonus sama kita. Tuhan akan banyak kasih berkat. Tuhan setting kehidupan kita. Tuhan setting customer-customer sama kita. Untuk kita. Tuhan setting semua pembeli-pembeli yang Tuhan datangkan. Customer-customer Tuhan datangkan. Amin. Warga kerajaan sorga. Nah sekarang kita mau belajar yang kedua. Itu hanya mengulang yang kemarin. Tetapi yang kemarin itu yang pertama adalah bagian yang sangat terpenting. Bicara mengenai hubungan dengan Tuhan. Nah sekarang kedua. Bagaimana kita bisa hidup dengan cara Yesus hidup di muka bumi ini. Kalau yang pertama, cara Yesus hidup adalah Yesus hidup selalu bersama dengan Bapa. Nah sekarang yang kedua adalah anak atau Tuhan Yesus tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jika ia tidak melihat Bapa yang mengerjakan. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Artinya di sini bahwa kalau kita masih menganggap kita mampu tanpa kekuatan dan kuasa Tuhan di dalam diri kita, maka kita adalah orang-orang yang dipastikan akan gagal. Mengapa? Karena saudara menganggap bahwa kekuatan Tuhan itu nggak ada, sama aja lah, nggak ada artinya. Kuasa Tuhan nggak ada artinya. Saya mau bilang, saudara adalah orang-orang yang gagal. Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, saudara adalah orang-orang yang berhasil dan beruntung. Bukankah firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, kekuatan manusia. Tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mengapa? Karena kekuatan dan kemampuan kita itu sebenarnya tidak bisa menahan semua masalah yang datang dalam kehidupan kita. Saudara merasa hebat, saudara merasa kuat, tetapi dengar bahwa masalah yang Tuhan izinkan sebenarnya tidak bisa menahan. Sebenarnya tidak bisa menahan semua masalah yang ada di dunia ini. Jadi mau tidak mau sebenarnya kita butuh yang namanya kekuatan Tuhan. Kita butuh yang namanya kuasa Tuhan di dalam diri kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus juga berkata, saya harus melakukan seperti yang Bapa arahkan untuk saya. Harus saya lakukan. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendak-Mu ya Bapa yang terjadi. Amin. Artinya nih Tuhan Yesus saat itu menyerahkan atas kehendak Tuhan, kehendak Bapa di sorga. Saat menyerahkan kehendak Bapa, maka terjadi kemenangan. Amin. Maka Tuhan menyelamatkan manusia. Tuhan menolong manusia. Saat kita hidup dalam kehendak Bapa, maka jangan pakai pikiran kita lagi. Kok begini, lakukan kehendak Bapa dan Bapa di sorga akan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus itu dapat mengalami kemenangan. Menolong manusia, menyelamatkan hidup kita. Amin. Tuhan adalah kekuatan kita.
Ada boleh? Kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, maka yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Amin. Keberhasilan kita akan lebih cepat. Tidak merusak jiwa dan tubuh kita. Kalau kita menggunakan kekuatan diri kita sendiri, akan mudah merusak jiwa kita. Akan mudah merusak tubuh kita. Betul? Saudara, kalau dikasih diri kita nih ada batas kemampuannya. Saat kita dikasih masalah besar, kita akan panas. Jiwa kita akan goyang, stres, depresi. Bahkan kena tubuh kita jadi sakit. Tapi saat kita mengandalkan kekuatan Tuhan, masalah besar jadi kecil. Masalah kecil jadi karena ada kekuatan Tuhan. Amin. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyang. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatannya yang besar. Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku. Kami terima kekuatan-Mu Tuhan. Bersama Dia ku tak akan goyang. Ku kan terbang tinggi bagai Raja. Masalah yang besar menjadi kecil saat saudara mengandalkan Tuhan. Melakukan Tuhan berikan damai sejahtera. Tuhan berikan sukacita dalam hadirat-Nya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersamanya. Tahukah jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, ingat waktu Daud sedang dikejar-kejar, punya masalah berat. Daud masuk dalam hadirat Tuhan. Saat Daud masuk dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan baru. Ada damai sejahtera. Yang harusnya jiwanya Daud itu rusak. Terintimidasi dengan semua dosa dan kesalahan. Tapi saat dia masuk dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan yang baru. Justru saat Daud masuk dalam hadirat Tuhan, Daud menjadi orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Amin. Warga kerajaan sorga. Nah, ini yang kita sama-sama pelajari di poin ini. Bahwa tugas atau visi dari Tuhan tidak dapat dikerjakan dengan kekuatan jasmani, dengan natural kita. Melainkan harus dengan yang namanya kekuatan ilahi. Mazmur 49 ayat 20 atau 21, manusia dengan segala kegemilangannya, kalau tidak punya pengertian tentang hal-hal rohani, maka boleh disamakan seperti hewan. Artinya begini, manusia dan hewan adalah makhluk yang berbeda. Hewan tidak punya roh. Manusia punya roh. Manusia punya kehidupan roh. Manusia punya alam roh. Punya kehidupan di alam roh, bagaimana bisa menarik kekuatan ilahi masuk dalam kehidupannya. Amin. Jadi kita sangat butuh hal-hal rohani dalam kehidupan kita. Kalau saudara nggak punya hal rohani, saudara akan sulit menangkap kekuatan roh Tuhan dalam diri saudara.
saudara akan sulit menangkap kekuatan ilahi dalam kehidupan saudara. Pelayan-pelayan kerajaan, tugas dan visi dari Tuhan harus dikerjakan bukan secara jasmani, bukan secara natural saja, tetapi secara supranatural. Saudara bisa berdiri di tempat ini melayani Tuhan kalau nggak ada kekuatan ilahi, nggak ada kuasa supranatural, maka saudara sama saja seperti saudara sedang melayani di kafe. Saudara sama saja melayani di sekuler. Tetapi saya mau sampaikan di sini ini adalah rumah supranatural di gereja ini. Tempat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tempat mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Itu hanya bisa diberlakukan kalau saudara masuk dalam alam supranatural. Masuk dalam kehidupan rohani. Amin. Yang mengerti katakan amin. Warga kerajaan sorga. Karena itu kita harus belajar berkolaborasi dengan Tuhan untuk kita bisa melakukan pekerjaan besar. Amin. Kita harus belajar bukan bikin kolak ya, bukannya. Berkolaborasi. Kita harus berkolaborasi apa sih? Kerjasama, unity, harus masuk dalam dunianya Tuhan, bukan dunia kita doang. Kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan hanya dengan skill, talenta doang, tanpa masuk dalam kekuatan ilahi, tanpa masuk dalam kekuatan ilahi, pertumbuhan rohani, maka saudara tidak akan pernah bisa mengimpartasikan hal-hal ilahi. Amin. Pelayanannya sesungguhnya bukan cuma di gereja. Saat saudara kerja di jalan, di kantor, dimanapun, saudara adalah pelayan Tuhan. Saudara harus terus berkolaborasi dengan hal-hal rohani. Amin. Warga kerajaan sorga. Saudara diciptakan Tuhan itu bukan sekedar menjadi warga kerajaan sorga saja, amin. Tetapi saudara diciptakan untuk menjadi petugas-petugas kerajaan sorga. Yaitu pelayan-pelayan kerajaan sorga. Tidak ada yang amin. Warga kerajaan sorga. Pelayan kerajaan sorga. Oke, nggak apa-apa, sekali lagi ya. Ingat ya departemen ibadah ya. Kalau respon sedikit saya ulang, kalau lama jangan. Waktu habis gitu ya. Saudara diciptakan Tuhan bukan hanya sekedar menjadi warga kerajaan sorga, bukan menjadi rakyat atau menjadi jemaat. Tetapi sebenarnya Tuhan itu ciptakan saudara untuk menjadi petugas-petugas kerajaan Tuhan. Untuk menjadi pelayan-pelayan kerajaan Tuhan. Bukankah di Kejadian sudah dibilang, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Bukan berkuasa ini bukan artinya saudara diam, saudara meminta, tapi saudara melakukan sesuatu. Di 3 area itu, area darat, laut, dan udara. Kejadian 2 ayat 15 mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia dan menaruh manusia di Taman Eden di muka bumi ini untuk mengusahakan dan memelihara. Saudara dan saya adalah petugas-petugas. Saudara dan saya adalah manajer-manajer. Atau saudara di sini adalah pengusaha-pengusaha kerajaan Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah bilang, saya mah jemaat saja. Saudara di sini jemaat, saudara di tempat, di keluarga saudara adalah pelayan kerajaan. Saudara di kantor, saudara pelayan kerajaan. Amin. Saudara dimanapun, saudara mau dagang, driver, kantor, dan lain-lain, saudara adalah pelayan kerajaan sorga. Amin. Saudara bisa jadi berkat. Saudara dimanapun bisa mengimpartasikan berkat. Tahukah saudara, dimanapun saudara, sebenarnya saudara sedang memakai jubah. Memakai jubah kerajaan. Saudara sedang memakai baju tugas. Baju karyawan pemerintahan kerajaan sorga. Yang bisa lihat hanya iblis. Manusia tidak bisa lihat. Saat saudara membawa diri saudara sebagai pelayan kerajaan sorga, saudara nanti akan bisa mengukur diri saudara. Saudara tidak lagi bermain jatuh bangun dalam dosa. Tapi saudara berpikir lebih tinggi. Konsep berpikir saudara akan jauh lebih tinggi. Amin.
Itu yang saya terapkan dalam kehidupan saya. Sehingga saya tidak pernah jenuh. Saudara kalau melihat saya tidak pernah jenuh, bosan melayani Tuhan. Karena saya memakai identitas dan memakai jubah pelayan kerajaan sorga. Selalu, setiap hari, dimanapun saya berada. Amin. Warga kerajaan sorga. Warga kerajaan itu tidak diberikan wibawa, tidak diberikan otoritas, tidak diberikan kuasa. Tetapi hanya pelayan-pelayan kerajaan surga yang diberikan. Warga hanya meminta hak, tetapi pelayan kerajaan surga memberikan kewajiban. Puji Tuhan, di wadah ini sudah ada kelas perdana pelayan kerajaan surga. Amin. Saudara ini bentuk menjadi pelayan kerajaan surga, selamat bertugas. Bukan di gereja ini saja, tetapi di mana engkau berada. Amin. Pelayan kerajaan sorga memberikan kewajiban, tetapi warga atau rakyat meminta hak. Kalau seperti ini pasti levelnya lebih tinggi mana? Lebih tinggi pelayan kerajaan sorga. Ya, sebab di dalam dirinya ada kuasa, di dalam dirinya ada otoritas, ada pilihan. Dan pasti ada jaminan mampu dan memiliki kemenangan. Amin. Saya ingat sekali waktu saya bekerja di restoran ya, saya hanya menjadi supervisor dan saya punya wibawa, saya punya otoritas, saya punya kuasa begitu ya. Saya bisa mengarahkan sana supaya semuanya menjadi lebih baik. Dan bukan saya mengarahkan saja, tapi saya menjadi contoh. Memberikan contoh pada saat waitress melayani tamu yang datang, saya langsung begini caranya, kamu lihatin saya belakang, saya sambut, permisi Bu, boleh saya clear up piring yang sudah selesai, saya angkat, mundur, ada tekniknya, tidak bisa langsung belakangin mantatin apa, nggak bisa, permisi ya Bu, baru jalan seperti itu. Harus jadi contoh, artinya kita punya kemampuan harus lebih dibanding tamu yang datang. Kita harus memberikan yang terbaik. Amin. Itulah saudara sebenarnya. Warga kerajaan sorga. You cannot do God's work without God power. Artinya ini John Rice mengatakan bahwa kamu tidak bisa melakukan pekerjaannya Tuhan tanpa kekuatannya Tuhan. Saudara tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan dimanapun saudara berada, bukan di gereja aja, dimanapun di pekerjaan saudara, tanpa kekuatan Tuhan. Amin. Saya ingat sekali waktu saya bekerja, ketemu di jalan, ada yang sakit. Mungkin kau yang lain, aduh sakit nih. Tetapi karena saya punya kekuatan Tuhan, Bu, saya papah turun dari mobil. Bu, saya doakan Ibu sembuh ya. Tetap semangat Bu, karena ada kekuatan Tuhan. Amin. Nah, saudara warga kerajaan sorga, urapan dan perkenanan serta penyediaan ilahi adalah kekuatan kita mengerjakan perintah Tuhan. Kalau saudara ada di wadah ini, terus terima impartasi urapan, hadir setia, saya percaya bahwa saudara sedang menyerap pengurapan di dalam diri saudara. Tetapi kalau saudara tidak ada di gereja ini, bagaimana pengurapan itu bisa hadir masuk dalam kehidupan saudara? Karena ini adalah kekuatan untuk kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan kita mesti ingat bahwa setiap keberhasilan dan kesuksesan seseorang selalu ada faktor Tuhan dan faktor manusia. Tidak semuanya faktor Tuhan dan tidak semuanya faktor manusia. Tetapi keberhasilan saudara, kesuksesan saudara sampai saat ini adalah selalu ada faktor Tuhan dalam kehidupan saudara. Selalu ada faktor manusia. Karena itu mana yang kita gunakan, faktor Tuhan atau faktor manusia. Saat saudara mendominan faktor Tuhan, maka rancangan Tuhan yang besar hadir dalam kehidupan saudara. Karena faktor Tuhan adalah penentu terbesar. Amin. Saya ulang sekali lagi, faktor Tuhan adalah penentu terbesar sebuah keberhasilan hidup kita.
Oleh sebab itu saudara ada di gereja ini. Karena supaya faktor-faktor Tuhan itu masuk dalam kehidupan saudara. Amin. 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 Faktor Tuhan adalah hal-hal rohani adalah penentu terbesar keberhasilan saudara. Sunday Adelaja, seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan berkata bahwa your victory depends on how much you believe in God's power. Artinya bahwa kemenanganmu hanya tergantung, kemenanganmu hanya tergantung seberapa besar saudara mempercayai kekuatan Tuhan di dalam diri saudara. Amin. Kemenangan kita untuk menghadapi melewati masalah demi masalah, itu sebenarnya hanya tergantung seberapa besar kita mempercayai kekuatan Tuhan dalam diri kita. Kalau kita nggak percaya kekuatan Tuhan, ya sudah, jangan heran kalau kita mengalami masalah, kita stres, kita depresi, kita capek. Hari kita pelampiasan negatif sana sini, karena kita kurang kekuatan Tuhan dalam diri kita. Kurang faktor Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh kolaborasi kekuatan Tuhan yang ada di dalam kekuatan diri kita. Ada kolaborasi kekuatan Tuhan di dalam diri kita. Artinya gini, bahwa kita tidak akan bisa berdampak apa-apa tanpa kekuatan dan kuasa Tuhan di dalam diri kita, betul? Kalau nggak ada kekuatan Tuhan, kalau nggak ada kuasa Tuhan dalam diri kita, maka dalam pekerjaan, dalam aktivitas kita tidak ada dampak apa-apa. Artinya lagi bahwa saudara tidak bisa mengandalkan talenta saudara. Saudara hebat secara talenta, tapi saudara tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Saudara punya talenta, tetapi saudara tidak berrohani. Sama saja, saudara hanya berhasil secara kasat mata, tetapi secara supranatural, saudara belum berhasil. Saudara butuh kolaborasi kuasa ilahi di dalam diri saudara. Amin. Ini contohnya adalah orang-orang yang punya kolaborasi dengan kekuatan ilahi. Elisa ingin menerima urapan double portion dari Elia. Artinya Elisa punya kerinduan yang besar, punya keyakinan yang besar. Maka apa yang terjadi? Elisa mendapatkan pengurapan double porsi. Amin. Anak-anak muda, yang cowok mau double porsi? Mau pasti. Pengurapan double porsi disediakan dari Tuhan buatmu. Pengurapan, amin. Lalu ada lagi. Elisa mengalami kuasa Allah ketika menyeberang sungai Yordan yang terbelah sama seperti Elia. Dahsyat ya. Lalu secara cepat contohnya saya sampaikan. Lalu persekutuan dengan Allah bukan hanya untuk dinikmati untuk diri sendiri. Ya. Tetapi untuk bersaksi, untuk memberi impact bagi komunitas dan kotanya. Kalau saudara berrohani, saudara akan membawa dampak bukan cuma buat diri sendiri, tetapi saudara akan membawa dampak bagi keluarga saudara, membawa dampak bagi perusahaan saudara, saudara akan membawa dampak bagi kota ini. Amin. Dan saya percaya kalau semua kita punya kekuatan Tuhan di dalam kota Tangerang ini, maka kota Tangerang ini bagi kemuliaan Tuhan akan dimenangkan. Lalu ada kisah Elisa menyehatkan air di Yeriko. Ini ada kolaborasi kekuatan Tuhan dengan kekuatan kita. Ini terjadi mujizat-mujizat dampak bagi kota. Lalu ada lagi, Elisa menjadi berkat untuk janda nabi di Israel yang memiliki utang. Dan penagih utang sudah datang. Ini dampak yang terjadi karena ada kekuatan Tuhan. Lalu Elisa menjadi berkat bagi perempuan Sunem yang anaknya meninggal karena sakit. Saudara bisa baca ya, ini contoh-contohnya bagaimana kita kalau menggunakan faktor Tuhan lebih banyak, menggunakan kekuatan ilahi di dalam diri kita lebih banyak.
Lalu Elisa menjadi solusi kelaparan di Gilgal karena ada maut dalam kuali. Saudara bisa baca di rumah. Maut dalam kuali, apakah itu? Baca di rumah ya. Lalu Elisa memberi makan 100 orang secara supernatural karena roti jelai tidak cukup. Akhirnya cukup. Ini karena yang dilakukan Elisa kolaborasi sekali lagi antara kekuatan Tuhan dengan kekuatan dirinya sendiri. Lalu Elisa juga memiliki impact atas bangsa Israel sewaktu diserang bangsa Aram. Luar biasa. Ada kemenangan-kemenangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi karena kita kolaborasi, kekuatan Tuhan hadir dalam diri kita. Karena itu jangan pernah tinggalkan hal-hal rohani dalam kehidupan kita. Amin. Baca firman Tuhan harus 1 minggu sekali atau sebulan sekali? Oh ya, nggak benar saya. Berarti yang benar adalah setiap hari kita baca firman Tuhan. Berdoa sama Tuhan, jangan cuma jam makan, pas makan, mau tidur, laporan, mau ke kantor, tetapi berdoa sama Tuhan saat apa? Saat kita tidak sedang membuat laporan, membutuhkan apa saja, kita bisa datang sama Tuhan. Tuhan, tenang Tuhan, saya datang samamu tidak memohon sesuatu. Saya datang cuma mau menyapa, Engkau baik, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Engkau raja atas hidupku. Itu saja Tuhan. Tuhan itu senang loh. Saudara kalau didatangin kalau saudara didatangin oleh keluarga, datangnya cuma meminta. Terus berulang, saudara lama-lama bosan nggak? Jujur. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali. Lu datang ke sini minta terus, lu usaha kerja begitu. Nah kalau saudara datang sama Tuhan, cuma meminta butuhnya, saya minta. Saya menanya, saudara malu gak sih sebenarnya sama Tuhan? Tapi kebanyakan orang Kristen malah tidak tahu, gak tahu malu. Yuk kita rubah cara kita datang sama Tuhan, amin. Kalau kita datang sama Tuhan, jangan cuma meminta saja, tetapi datang sama Tuhan. Cuma kita nyanyi menyembah Tuhan, kita percaya sama Tuhan, bilang Tuhan Kau baik, Tuhan Engkau luar biasa, Engkau ajaib, Engkau lah raja dalam hidupku, Engkau lah penguasa, Engkau lah pemilik hidupku Tuhan. Engkau hebat Tuhan. Aku percaya Engkau lakukan sesuatu yang besar atas keluargaku. Aku percaya Engkau lakukan sesuatu yang besar atas usaha, atas pekerjaanku. Lakukan seperti itu, doanya dirubah. Amin. Tuhan tolong Tuhan. Tolong sembuhkan. Tuhan tolong berkati. Tolong kasih keuntungan. Doanya dirubah. Warga kerajaan sorga doanya mesti berubah, jangan seperti pengemis. Tuhan, aku percaya Engkau adalah Allah yang kuasa. Aku percaya berkat-Mu turun atas keluargaku. Begitu, amin. Kesembuhan akan terjadi atas keluargaku. Itu doa iman. Bukan Tuhan tolong sembuhkan, itu bukan doa iman. Tapi doa iman, Tuhan aku percaya bahwa kesembuhan menjadi milik anakku. Aku percaya aku lepaskan berkat kesembuhan atas keluargaku. Itu adalah doa iman, doa warga kerajaan sorga. Doa pemerintahan kerajaan sorga. Amin. Aku berkati usahaku, aku berkati pekerjaanku. Aku percaya Tuhanku Tuhan yang dahsyat. Aku berkati usahaku hari ini. Dan Tuhan berkati. Kita berdoa seperti pengemis. Kira harus berubah, amin. Warga kerajaan sorga. Tindakan Elisa ketika Samaria dikepung Raja Aram dan terjadi kelaparan, Tuhan mendatangkan bunyi kereta berkuda. Sehingga Aram lari dan Samaria menjarah. Ada supernatural terjadi. Ada bunyi kereta berkuda. Padahal bukan dari buatan manusia, tapi Tuhan yang buat. Sehingga bangsa Aram lari. Itu adalah kekuatan Tuhan. Warga kerajaan sorga. Warga kerajaan sorga. Kisah para Rasul 20-24, ini penutup ya. Kalau sudah penutup, saudara harus buka mata. Amin. Loh tadi berarti saya harus tutup mata? Enggak, harus semuanya serius, amin. Warga kerajaan sorga.
Ya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ya. Pak Rasul Paulus. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan dan pekerjaan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Amin. Ini yang Paulus sampaikan. Aku tidak menghiraukan diriku, nyawaku. Asal aku bisa bekerja bagi kerajaan Tuhan. Asal aku bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Bukankah ini fokus kita harus star? Apa? The star move. The right move. Kita harus right move ke depan. Paulus bilang gini, aku melupakan apa semua yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada di depanku, panggilan sorga. Kalau saudara mau bangkit maju, mau right move, saudara harus mengarahkan diri kepada di depan. Amin. Mengarahkan diri bukan cuma saudara diam, tetapi harus melakukan hal-hal rohani dalam kehidupan kita. Amin. Pelayan kerajaan sorga. Kita tidak akan bisa dapat kekuatan atau berkat dan kuasa Tuhan kalau kita tidak mau bergerak maju. Amin. Kita tidak akan pernah bisa dapat berkat, kekuatan dan kuasa Tuhan kalau kita tidak setia. Benar? Kita harus sungguh-sungguh datang mendekat sama Tuhan. Jangan suruh Tuhan yang dekat sama kita. Kalau Tuhan gak dekat sama saya, kalau Tuhan gak kasih saya kangen tahu, Tuhan gak kasih saya berkat, gak sembuhkan saya gak mau datang sama Tuhan. Kurang ajar sekali sama Tuhan begitu. Kita harus bilang, Tuhan, walaupun aku lemah, walaupun aku sedang sakit, aku datang kepadamu Tuhan. Dan aku percaya mujizat Tuhan hadir bagiku. Amin. Saudara tidak bisa mengurangi firman Tuhan dan berkata, saya tidak perlu gereja lagi. Saya bisa diberkati hanya dengan ibadah online di rumah. Tak perlu datang beribadah di gereja. Saudara ingat, ini penting ya. Saudara ingat bahwa saat Tuhan mengizinkan momen tersebut COVID, kita ibadah di rumah, lakukan itu. Dan berkat itu turun. Tetapi saat momen itu dihentikan, COVID selesai dan saudara bisa beribadah. Berkat online-nya di stop. Yang diberkati adalah orang-orang yang ikut ibadah di gereja. Jangan momennya Tuhan dibablasin sampai habis. Padahal momennya cuma 2 tahun COVID. Kita bisa online. Berkat itu dicurahkan. Online. Tetapi momen saat kita boleh ibadah kembali, berkat itu masuk dalam ibadah rumah Tuhan. Jangan saudara bablas, berkatnya sama dong. Kita mesti belajar mengerti kehendak Tuhan. Bukan kehendak diri kita sendiri. Amin. Kalau dulu aja bisa saya nonton di rumah berkat Tuhan datang. Bro, momennya udah beda. Sekarang Tuhan bilang beribadah datang ke gereja. Maka kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Ini adalah rumusan sebenarnya, ini rumusan kehendak Tuhan. Kita mesti benar-benar peka akan kehendak Tuhan. Rumusan berkat hanya berlaku saat pemerintah memutuskan online. Tapi saat sudah bisa onsite, maka berkat hanya berkat ilahi berlaku saat saudara hadir di gereja Tuhan. Kita harus pintar belajar mengerti kehendak Tuhan. Amin. Jangan bablaskan jadi kehendak kita. Saya nggak perlu gereja lagi, saya bisa online. Warga kerajaan sorga, Ibrani 10 ayat 25 bilang gimana, ini sebuah perintah atau cuman ajakan atau pilihan menurut saudara. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kata janganlah kita menjauhkan ini sebuah ajakan, sebuah pilihan, apa sebuah perintah. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Artinya kalau kita menjauhkan, ada sesuatu yang akan terjadi. Bukan kebaikan. Tetapi kalau kita datang dalam pertemuan ibadah, ada berkat kebaikan hadir dalam kehidupan kita. Jangan lakukan itu seperti dibiasakan oleh beberapa orang yang ada di sana. Jangan ikutin.
Tetapi marilah kita saling menasehati. Amin. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Oleh sebab itu warga kerajaan sorga ini dicintai oleh Tuhan. Warga kerajaan sorga. Setelah saudara mendengar kebenaran firman Tuhan ini, saya mau tanya, apa respon saudara? Apa komitmen saudara saat ini? Apakah saudara benar-benar butuh dan merasa penting kekuatan Tuhan di dalam hidup kita? Menurut saudara, apakah dalam hidup dan pelayanan kita ini butuh kolaborasi kekuatan, kuasa Tuhan di dalam diri kita? Butuh pelayan Tuhan? Butuh kekuatan Tuhan? Atau menurut saudara kita bisa hidup tanpa menggunakan kekuatan Tuhan? Tanpa menggunakan kuasa Tuhan, saudara bisa lakukan cuma dengan talenta saudara. Tanpa ada kekuatan hadirat Tuhan, tanpa kuasa Tuhan. Tidak bisa. Kita butuh kekuatan Tuhan, amin. Kita butuh kuasa Tuhan. Kita butuh pengurapan Tuhan yang kita terima di wadah Tuhan ini. Amin. Saya percaya saat saudara setia beribadah di wadah ini, maka apa yang terjadi? Maka akan dipastikan ada kekuatan ilahi turun. Ada kuasa dan pengurapan Tuhan menyerap, mengendap di dalam diri kita. Dan dampaknya saudara bisa menerima jaminan perlindungan, jaminan keselamatan, dan berkat-berkat Tuhan mengikuti kehidupan kita. Amin. Amin. Mari tundukkan kepala kita bersama.